Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa dipertemukan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas mandiri, latihan jurnal dan laporan keuangan. Sedianya ini kita bahas pada pertemuan Sabtu kemarin, tapi karena tidak memungkinkan waktunya sehingga saya buatkan videonya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, Sobat AP semua yang sudah menyelesaikan dan mengumpulkan tugas dengan baik. Mungkin terasa pahit bagi teman-teman semua dengan banyaknya tugas yang saya berikan, tapi yakinlah semuanya akan berakhir manis, semuanya akan berakhir indah. Dibandingkan apabila saya tidak memberikan tugas, ya saya bebaskan, saya tidak kasih tugas, tapi nanti ketika ujian malah susah gitu. Baik, langsung saja kita bahas mengenai tugas mandiri, latihan jurnal dan laporan keuangan. Untuk kali ini adalah latihan 1 terkait dengan akuntansi pendapatan. Latihan 1 ada 8 soal. Ini tentang akuntansi pendapatan. Dimulai dari menerima DIPA, jadi jurnal anggaran. Yang kedua adalah ditandatangani perjanjian sewa. Dalam konteks pemanfaatan BUMN, ini sudah diakui sebagai pendapatan. Karena sewa BUMN dibayarkan di muka. Namun dalam perjanjian-perjanjian yang lain mungkin saja klausulnya atau ketentuannya berbeda. Bisa pada saat diserah terimakan barangnya, bisa nanti pada saat mulai digunakan tempatnya, atau pada saat pembayaran bahkan. Itu tergantung dari perjanjian. Tapi kalau dalam konteks pemanfaatan BUMN, ini harus dibayarkan di muka sewanya. Dan sudah diakui sebagai pendapatan pada saat perjanjian sewa ditandatangani. Yang ketiga, diterima melalui bendahara penerimaan pendapatan sewa. Ini diakui sebagai pengurang piutang, kas di bendahara penerimaan pada piutang. Kemudian yang keempat, ini disetorkan ke kas negara pendapatan sewa. Kemudian yang kelima, diterima BPN atas setoran langsung pendapatan sewa. Jadi ini berbeda dengan perjanjian sewa dengan PTX. Kalau ini adalah contoh pendapatan yang tanpa penetapan sebelumnya. Jadi langsung diakui sebagai pendapatan pada saat disetorkan uangnya ke kas negara. Yang nomor 6, diterima SP2D pengembalian PNBP atas pengembalian pendapatan tahun berjalan. Kemudian nomor 7, diterima SP2D pengembalian PNBP atas pengembalian pendapatan tahun lalu. Kemudian ada penyesuaian. Pertama, perjanjian dengan PTX ini dimulai pada tanggal 1 April. Berarti kalau kita kaitkan dengan basis akrual, di mana pengakuan pendapatan adalah yang sudah menjadi hak, maka yang menjadi hak pemerintah adalah mulai 1 April sampai 31 Desember. Kemudian yang B, perjanjian dengan PTY dimulai tanggal 1 Juli. Berarti yang sudah menjadi hak pemerintah pada tahun itu adalah dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Desember atau 6 bulan. Sehingga harus dilakukan penyesuaian di akuntansi basis akrualnya. Sedangkan di akuntansi basis kasnya tidak ada penyesuaian karena di basis kas, pendapatan diakui pada saat kas diterima. Sehingga semua kas yang diterima pada tahun itu diakui sebagai pendapatan LRA pada tahun itu. Kemudian diminta untuk membuat jurnal, kemudian memposting ke buku besar dan menyusun laporan keuangan parsial berupa laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. LRA-nya kita sudah bisa menyusun anggaran dan realisasi pendapatan. Kemudian untuk LO-nya kita sudah bisa menyusun pendapatan. Kemudian minggu depan kita lanjutkan dengan latihan akuntansi belanja sehingga kita bisa menyelesaikan LRA untuk anggaran belanja dan realisasi belanjanya.
Kemudian untuk LO kita bisa menyelesaikan bebannya. Sehingga sampai minggu depan kita sudah bisa menyelesaikan LO dan LRA secara lengkap. Kemudian minggu depannya lagi kita lanjutkan ke akuntansi kas dan persediaan serta piutang, sehingga kita sudah bisa menyusun neraca. Sehingga nanti sampai dengan UTS kita sudah bisa menyelesaikan tugas penyusunan laporan keuangan sederhana berupa LO dan LRA serta neraca kalau diminta. Baik, kita mulai saja dari soal nomor 1. Nomor 1 adalah diterima DIPA dengan target PNBP 400 juta. Ini kita catat sebagai jurnal anggaran, estimasi PNBP yang dialokasikan di jurnal akrual maupun di jurnal kas. Jadi saya sampaikan kemarin ya, untuk jurnal anggaran ini adalah jurnal yang terkait dengan manajemen anggaran, tidak terkait dengan penyusunan laporan keuangan sebenarnya. Kalau dalam PMK 215 tahun 2013 tentang jurnal sakti, anggaran hanya dicatat di jurnal akrual dan single entry. Kemudian di PMK 270 tahun 2014 tentang jurnal saiba, anggaran dicatat dalam jurnal kas dan double entry dan dimaksudkan untuk penyusunan laporan realisasi anggaran. Sedangkan di PMK 212 tahun 2019, anggaran dicatat baik di jurnal akrual maupun di jurnal kas. Baik, sudah cukup jelas ya untuk jurnal anggaran, saya kira tidak ada masalah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, ditandatangani perjanjian sewa dengan PT X sebesar 150 juta. Ini kita catat di jurnal akrual, piutang pada pendapatan. Sesuai dengan basis akrual, pendapatan diakui pada saat hak timbul, pada saat munculnya hak. Nah, untuk perjanjian sewa, ini haknya sudah muncul pada saat perjanjian ditandatangani. Sedangkan untuk perjanjian-perjanjian yang lain, misalkan penjualan, ini tergantung dari kesepakatan atau peraturan atau kebijakan akuntansinya. Tapi yang jelas terkait dengan perjanjian sewa, ini dalam konteks pengelolaan BUMN, sewa adalah salah satu bagian dari pemanfaatan BUMN. Yang jelas perjanjian sewa dalam konteks pemanfaatan BUMN ini harus dibayarkan di muka, dibayarkan sebelum sewa dilakukan. Sehingga timbulnya hak untuk mengakui pendapatan juga sudah muncul pada saat perjanjian ditandatangani. Sehingga sudah sah kita akui sebagai pendapatan. Jurnalnya piutang pada pendapatan. Kemudian pencatatan di jurnal kasnya no entry, karena sebagaimana kita pahami bersama, basis kas atau jurnal kas baru mengakui pendapatan setelah kasnya diterima di rekening kas negara. Baik, sudah cukup jelas ya sampai dengan nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah diterima melalui bendahara penerimaan pendapatan sewa 150 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Ini dicatat di jurnal akrual sebagai kas di bendahara penerimaan debit mengurangi piutang. Jadi jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada piutang. Ini terkait dengan basis akrual sewa untuk jangka panjang. Terkait dengan basis akrual di mana pendapatan pada tahun itu diakui sebesar yang sudah menjadi hak pada tahun tersebut, maka dengan jangka waktu 5 tahun harus dilakukan penyesuaian pada tiap akhir tahun, sehingga bisa diketahui berapa pendapatan LO pada tahun tersebut. Kemudian di jurnal kasnya ini belum dicatat. Jadi kas yang diterima di bendahara penerimaan ini belum masuk sebagai pendapatan LRA.
Jadi untuk pemerintah pusat, kas yang diterima di bendahara penerimaan ini belum diakui sebagai pendapatan LRA. Lain halnya mungkin dengan Pemda ya, sesuai dengan IPSAP 02, kas yang ada di bendahara penerimaan sudah bisa diakui sebagai pendapatan LRA ketika rekening bendahara penerimaan adalah sebagai satu kesatuan dengan rekening bendahara umumnya dengan BUD-nya. Tapi kalau di pusat, rekening bendahara penerimaan ini terpisah dengan rekening BUN, sehingga belum bisa diakui sebagai pendapatan LRA. Baik, sudah cukup jelas nomor 3, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Disetorkan ke kas negara pendapatan sewa sebesar 150 juta. Jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Diterima dari entitas lain adalah akun antar entitas. Akun ini digunakan oleh suatu entitas ketika ada pengeluaran kas ke entitas yang lain. Contohnya di sini adalah pengeluaran dari Satker disetorkan ke BUN, sehingga dicatat sebagai diterima dari entitas lain. Kebalikan dari diterima dari entitas lain adalah ditagihkan ke entitas lain. Itu adalah suatu akun yang digunakan ketika ada penerimaan ke dalam suatu entitas. Misalkan pada saat penerbitan SP2DLS. Di situ ada penerimaan kas di entitas Satker dari entitas BUN, maka dicatat sebagai ditagihkan ke entitas lain. Tapi kalau ada pengeluaran kas dari suatu entitas, dicatat sebagai diterima dari entitas lain. Jadi cukup jelas ya, diterima dari entitas lain, kemudian kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan, karena yang menyetorkan adalah bendaharanya. Kemudian pencatatan di jurnal kasnya ini sudah dilakukan, jadi sudah dilakukan pencatatan di jurnal kas pada saat disetorkan ke kas negara. Jurnalnya sama, debitnya diterima dari entitas lain, sedangkan kreditnya adalah pendapatan LRA. Disinilah pengakuan pendapatan LRA pada saat kasnya disetorkan ke kas negara. Cukup jelas ya sampai di sini. Dari mulai timbulnya piutang, kemudian uangnya diterima oleh bendahara penerimaan, sampai disetorkan ke kas negara. Kalau sudah, kita lanjutkan pembahasan ke soal selanjutnya. Oh, ternyata masih soal nomor 4 ya. Masih pertanyaan nomor 4. Disetorkan ke kas negara pendapatan sewa sebesar 150 juta. Mengapa harus dibuat jurnal pembalik? Oh, ini mungkin kalau kita baca di PMK 212 ya, di situ ada jurnal pembaliknya. Sedangkan yang tadi saya sampaikan langsung diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan tanpa jurnal balik. Ini bisa saya jelaskan karena defaultnya memang di aplikasi ketika ada penyetoran ke kas negara, maka jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan. Padahal seharusnya jika bendahara yang menyetorkan adalah diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Padahal seharusnya jika bendahara yang menyetorkan, jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan, karena pengakuan pendapatnya sudah dilakukan pada saat perjanjian atau pada saat kas diterima oleh bendahara di tahap sebelumnya. Sehingga agar sampai kepada jurnal yang seharusnya diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan, maka perlu jurnal ketiga, yaitu jurnal pembalik pendapatan. Pendapatan kita debit, kemudian kreditnya kas di bendahara penerimaan. Sehingga nanti yang tersisa adalah diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Cukup jelas ya sampai di sini ya, kenapa di PMK 212 ada 3 jurnal atau ada jurnal pembaliknya, sedangkan yang saya jelaskan tadi tanpa jurnal pembalik.
Jadi seharusnya itu ya, jurnal ketika penyetoran oleh bendahara penerimaan diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Sedangkan jurnal diterima dari entitas lain pada pendapatan LO adalah jurnal akhir yang terbentuk setelah jurnal diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Bukan jurnal pada saat penyetoran, bukan jurnal pada saat setoran oleh bendahara penerimaan. Jurnal aktual diterima dengan entitas lain pada pendapatan LO itu akan muncul ya, akan terbentuk setelah semua akun yang lain tereliminasi. Jadi jurnal akhirnya adalah diterima dengan entitas lain pada pendapatan. Diterima dengan entitas lain pada pendapatan adalah jurnal akhir, bukan jurnal pada saat bendahara penerimaan menyetorkan ke kas negara. Kalau jurnal pada saat bendahara menyetorkan kas negara adalah diterima dengan entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Oke, sudah jelas ya untuk jurnal pembalik. Kalau kita kaitkan dengan PMK 212, kenapa ada jurnal pembalik di sana? Baik, kita lanjutkan ke jurnal kasnya. Di jurnal kasnya tidak ada perbedaan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5, diterima bukti penerimaan negara atas setoran langsung pendapatan sewa dari PT Y sebesar 100 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi di sini pengakuan pendapatan yang tanpa didahului dengan penetapan. Pendapatan diakui pada saat kasnya diterima. Jurnalnya diterima dengan entitas lain pada pendapatan. Ini jurnal aktualnya. Kemudian jurnal kasnya sudah bisa diakui juga karena kasnya sudah disetorkan ke kas negara. Jika jurnalnya diterima dengan entitas lain pada pendapatan LRA. Jadi ini waktunya bersamaan ya, kalau pengakuan pendapatannya pada saat uangnya diterima. Baik pendapatan LO maupun pendapatan LRA diakui pada saat yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 6, ini terkait dengan pengembalian pendapatan. Diterima SP2D PP, SP2D pengembalian PNBP. Atas pengembalian pendapatan tahun berjalan sebesar 1 juta. Pengembalian pendapatan tahun berjalan ini akan mengurangi pendapatan. Sehingga pendapatannya akan kita debit, pendapatannya akan kita kurangkan, pendapatannya kita debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Ditagihkan ke entitas lain, tadi saya jelaskan di depan, ketika suatu entitas menerima uang dari entitas lain. Dalam hal ini, entitas Saker menerima uang dari entitas Bun. Menerima uang dari Bun untuk membayar pengembalian pendapatan. Jelas ya kenapa ditagihkan ke entitas lain kreditnya. Kemudian di jurnal kasnya ini diakui sebagai pengurang pendapatan LRA pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, terkait dengan pengembalian pendapatan, ini acuannya adalah PSAP 02 untuk LRA-nya dan PSAP 12 untuk LO-nya. Di paragraf 28 dan 30 di situ disebutkan bahwa pengembalian yang sifatnya tidak berulang. Pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LRA dan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Oke ya, sudah cukup jelas ya. Kemudian terkait dengan sifat pendapatan yang berulang dan tidak berulang, ini sebenarnya sedang dalam proses perubahan. Jadi saat ini sudah disusun draft perubahan dari PSAP 10 tentang koreksi kesalahan. Di situ antara lain mengatur mengenai pendapatan yang tadinya berulang tidak berulang menjadi pendapatan saja, jadi dihilangkan. Berulang tidak berulangnya dihilangkan. Kalau di PSAP existing, berulang itu untuk pendapatan pajak.
Kemudian untuk pendapatan yang tidak berulang, itu contohnya untuk PNBP. Baik ya, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Diterima SP2D pengembalian pendapatan atas pengembalian pendapatan tahun yang lalu 5 juta. Ini kita catat di jurnal aktual sama dengan jurnal pengembalian pendapatan tahun berjalan, yaitu pendapatan LO pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian di jurnal kasnya juga dicatat sebagai pengurang pendapatan RA dengan mendebit pendapatan RA pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, saat ini sedang dilakukan perubahan PSAP 10. Ini draftnya. Di paragraf 37 draft perubahan PSAP 10 dikatakan di situ pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan. Sehingga pengembalian pendapatan tahun lalu sama dengan pengembalian pendapatan pada tahun berjalan. Oke ya, sudah cukup jelas sampai di soal nomor 7 ini. Kalau begitu kita lanjutkan ke soal nomor 8. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ini terkait dengan jurnal penyesuaian pendapatan. Diketahui di situ perjanjian dengan PT X dimulai pada tanggal 1 April. Sehingga pada tanggal 31 Desember perlu jurnal penyesuaian pendapatan LO pada pendapatan diterima di muka 127.500.000. Mengapa? Karena pada saat diterima pendapatan dicatat jurnalnya diterima dengan atas lain pada pendapatan LO. Diakui sebagai pendapatan LO 150 juta. Padahal 150 juta ini untuk pendapatan selama 5 tahun atau 60 bulan. Sedangkan yang menjadi pendapatan tahun ini yang berhak untuk diakui sebagai pendapatan tahun ini seharusnya adalah 9 bulan. 9 per 60 kali 150 juta. Atau 22.500.000. Artinya kita mengakui pendapatan terlalu tinggi sebesar 127.500.000, sehingga harus kita kurangkan pendapatan tersebut dengan mendebit pendapatan LO dan mengkredit pendapatan diterima di muka. Sehingga pendapatan LO yang dilaporkan di LO akan sesuai dengan basis aktual, sesuai dengan yang sudah menjadi hak, yaitu 22.500.000. Kemudian di jurnal kasnya tidak ada jurnalnya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa basis kas mengakui pendapatan pada saat kas diterima. Sehingga 150 juta semuanya diakui sebagai pendapatan RA pada tahun diterimanya, pada tahun tersebut. Baik, sudah cukup jelas ya untuk soal nomor 8A ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal 8B. Ini juga masih menyangkut mengenai jurnal penyesuaian pendapatan, di mana diketahui perjanjian dengan PTY dimulai pada tanggal 1 Juli. Sehingga diperlukan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember, pendapatan LO pada pendapatan diterima di muka 90 juta. Mengapa? Karena pada saat diterima pendapatan dicatat sebagai pendapatan 100 juta. Padahal yang menjadi hak di tahun itu hanya 6 bulan. Jadi 6 per 60 kali 100 juta sama dengan 10 juta. Artinya apa? Artinya kita mengakui pendapatan terlalu tinggi. Kita mencatat 100, padahal seharusnya hanya 10. Sehingga kita mengakui pendapatan terlalu tinggi 90 juta. Sehingga harus disesuaikan dengan mendebit pendapatan LO dan mengkredit pendapatan diterima di muka. Sehingga pendapatan LO yang nanti dilaporkan di laporan operasional adalah 10 juta. Sesuai dengan yang sudah menjadi hak pada tahun ini. Oke ya, sudah cukup jelas untuk jurnal penyesuaian pendapatan, saya yakin.
Kemudian di jurnal kas tidak ada penyesuaian karena basis kas mengakui semua pendapatan pada saat kas diterima, sehingga 100 juta diakui semuanya sebagai pendapatan LRA pada tahun itu. Baik, sudah cukup jelas ya untuk jurnal pendapatan dari mulai timbulnya piutang sampai jurnal penyesuaian. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan posting, yaitu mengelompokkan jurnal ke dalam akun-akun yang sesuai. Pertama, kita mulai dari piutang pendapatan. Di situ ada debit 150 dari transaksi nomor 2 dan kredit dari transaksi nomor 3 150 sehingga saldonya 0. Kemudian yang kedua, kas di bendara penerimaan, saldonya juga 0. Karena pendapatan yang diterima oleh bendara penerimaan di transaksi nomor 3 sudah disetorkan pada transaksi nomor 4. Kemudian pendapatan LO, ini saldo akhirnya adalah 26.500.000. Ini berasal dari pendapatan sewa dengan PT X 150 juta, kemudian pendapatan sewa dari PT Y 100 juta, kemudian dikurangi dengan pengembalian pendapatan 1 juta dan 5 juta. Kemudian ada penyesuaian di tanggal 31 Desember sebesar 127.500.000 dan 90 juta, sehingga saldo akhir dari pendapatan LO yang sudah menjadi hak tahun ini adalah 26.500.000. Baik, kita lanjutkan ke pendapatan sewa diterima di muka. Ini jurnal penyesuaian tadi ya. Ini adalah lawan dari pendapatan LO, jadi pendapatan LO di debit, kemudian kreditnya pendapatan sewa diterima di muka. Totalnya 217.500. Kemudian ditagihkan ke entitas lain. Kemudian ditagihkan ke entitas lain, ini adalah akun yang digunakan ketika suatu entitas menerima uang dari entitas yang lain. Dalam hal ini, entitas satuan kerja menerima uang dari entitas BUN untuk pembayaran pengembalian pendapatan. Saldonya 6 juta. Kemudian diterima dari entitas lain, ini adalah akun kebalikannya. Ini digunakan ketika suatu entitas mengeluarkan uang. Ketika ada pengeluaran dari suatu entitas ke entitas yang lain. Dalam hal ini, entitas Satker menyetorkan ke entitas BUN. Saldonya 250 juta. Baik, kemudian mungkin ini yang terakhir ya, buku besar kas, pendapatan LRA, totalnya 244 juta. Dari pendapatan sewa dengan PT X dan PT Y 250 juta, kemudian ada pengembalian pendapatan 6 juta, sehingga saldonya 244 juta. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas ya, bagaimana memposting dari jurnal ke buku besar. Ini adalah contoh buku besar yang lengkap, jadi ada kolom debit, kredit, kemudian saldo. Ada bentuk buku besar yang lebih sederhana, yaitu bentuk T-account, isinya hanya debit dan kredit. Itu mungkin nanti yang digunakan ketika ujian ya, jadi tidak terlalu banyak mengisikan kolom-kolom karena waktunya yang terbatas. Baik, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya setelah posting. Kalau transaksinya banyak, biasanya kita membuat worksheet. Jadi kumpulan dari saldo-saldo buku besar ini kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian dari neraca saldo ada penyesuaian, kita masukkan penyesuaiannya. Kemudian baru nanti yang pos-pos neraca kita masukkan ke dalam kolom neraca. Kemudian yang pos-pos laporan operasional kita masukkan ke dalam kolom laporan operasional. Tetapi kalau transaksinya sedikit seperti ini, mungkin dari buku besar kita sudah bisa langsung menyusun laporan keuangannya. Baik, kita lihat saja. Baik, sebagai tambahan, akun antara kita di jurnal kas, ini kalau ujian nanti tidak perlu diposting ya, karena jumlahnya pasti sama dengan jumlah pendapatan dan belanja di LRA.
Kemudian akun ini juga tidak akan digunakan lebih lanjut, tidak akan diproses lebih lanjut dalam penyusunan laporan keuangannya. Jadi cukup pendapatan LRA dan belanjanya saja dari jurnal kas yang nanti diposting. Baik ya, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya setelah posting. Betul, jadi langsung laporan keuangan ya, karena transaksinya cukup sedikit. Jadi dari buku besar langsung kita bisa menyusun laporan keuangannya. Pertama adalah laporan dari sisa anggaran. Di sini ada kolom anggaran, kita isikan dari target pendapatan yang ada di DIPA. Kemudian kolom realisasi, kita isikan dari realisasi pendapatan dari basis kas. Anggaran 400 juta, kemudian realisasi 244 juta, sehingga persentase realisasi terhadap anggaran adalah 61%. Kemudian yang kedua, laporan operasional. Di sini melaporkan pendapatan sesuai dengan basis akrual, pendapatan yang sudah menjadi hak pada tahun itu setelah dilakukan penyesuaian pada akhir tahun, dan jumlahnya ternyata hanya 26.500.000. Sehingga kalau kita bandingkan ada selisih antara pendapatan LRA dengan pendapatan LO. Pendapatan LRA 244 juta, sedangkan pendapatan LO hanya 26.500.000. Ada selisih sebesar 217.500.000, dan ternyata selisihnya adalah sebesar pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan yang sudah diterima tetapi belum diakui di LO karena belum menjadi hak negara. Jadi pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima namun belum menjadi hak negara. Sehingga secara basis kas sudah masuk ke LRA, tapi secara basis akrual belum masuk ke LO. Jadi ini mungkin pelajaran pertama ya, selisih antara pendapatan LRA dengan pendapatan LO. Mungkin dengan semakin banyaknya transaksi nanti akan kita ketahui lebih banyak lagi penyebab perbedaan antara jumlah pendapatan LRA dengan jumlah pendapatan LO. Baik ya, sampai di sini sudah cukup jelas. Sampai penyusunan laporan keuangannya, kita sudah berhasil menyusun laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional parsial. Ini nanti akan kita lanjutkan dengan soal berikutnya, latihan 2, ini terkait dengan akuntansi belanja. Mulai dari jurnal anggaran, kemudian menerima SPP UP, menerima SP2D UP, kemudian jurnal komitmen ya, penandatanganan kontrak pengadaan, kemudian jurnal pengakuan aset yang belum diregister pada saat DAST, kemudian jurnal pengakuan utang definitifnya pada saat SPP, dan jurnal pelunasan utangnya pada saat SP2D. Kemudian di nomor 8 menerima ADK dari unit akuntansi barang sehingga bisa kita akui persediaan definitifnya. Kemudian nomor 9 dan 10 adalah contoh untuk pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu. Kemudian nomor 11 ini kaitannya dengan GU nihil, diajukan SPP GU nihil. Kemudian nomor 12 diterima SP2D GU nihilnya. Untuk SP2D GU nihil ada 2 jurnal ya, ingat, pertama jurnal pengakuan belanjanya dan bebannya, yang kedua jurnal pengembalian UP-nya. Kemudian disetorkan sisa UP, inilah jurnal pengembalian UP. Kemudian ada penyesuaian terkait dengan sewa gedung yang dimulai pada 1 Juli, dan ada kekurangan gaji pegawai yang belum dibayarkan 10 juta. Kemudian diminta jurnal, posting, dan laporan keuangan parsial, LO dan LRA, belanja, dan beban. Baik, jadi ini latihan 2-nya, silakan dikerjakan. Mungkin pahit ya, tadi saya sampaikan di depan, banyak banget tugasnya gitu ya. Tetapi yakinlah nanti pada saatnya, pada saat ujian, akan menjadi lebih ringan, akan menjadi lebih mudah, karena sudah terbiasa mengerjakan.
Jadi silakan dikerjakan ya, kemudian nanti dikumpulkan sebelum Sabtu, dan insya Allah pada pertemuan hari Sabtu nanti kita bahas. Oke ya, untuk pembahasan latihan 1 kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.